Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam Kitabul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu datangnya dari Wa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam, rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id ya. Abu Sa'id, kalau nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ya. Bumi kulluha semuanya masjidun. Itu dikatakan masjid. Kecuali illal maqbarah, kecuali ya perkuburan ya atau kuburan, wal hammam dan WC atau toilet atau kamar mandi. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam hadis ini memang kajiannya lebih dalam, bicara masalah fikih ya. Jadi kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun, bumi semua ini. Kata-kata bumi di sini diartikan berarti baik daratan maupun perairan ya. Itu dikatakan al-ardu. Itu dikatakan oleh Nabi masjidun, masjid. Memang ada kitab namanya Nasoihul Ibad, ini dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Sekali lagi dan sering saya kemukakan, kita ini orang Indonesia bangga mempunyai ulama sekaliber Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani yang kitab-kitabnya dan pemikiran-pemikirannya itu dijadikan rujukan. Ya, saya secara bertaharus binikmat ini, ketika kita di Timur Tengah itu banyak berpatokan kepada kitab-kitab beliau ya. Di antara kitab Nasoihul Ibad karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantani menukil satu hadis yang diantaranya adalah ada beberapa perkara diberikan atau beberapa keistimewaan diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ini namanya istimewa ini ya, kelebihan buat Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan satu perkara di antara perkara yang lain yang tidak diberikan keistimewaan itu kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, di antara perkara-perkara yang istimewa itu adalah kita ini umat Islam ketika melakukan ibadah di mana saja boleh dan bisa. Ini hebatnya nih. Kita sekarang berada di masjid, boleh kita dan afdol sholat di masjid. Suatu saat kita sholat di lapangan, boleh. Atau suatu saat kita sholat ya mungkin di laut ya, di atas perahu atau di atas kapal, boleh. Bahkan di atas kendaraan. Nah, ini umum nih Bapak-bapak, saudara-saudara. Itu kita kalau lagi musafir, entah naik kendaraan mobil pribadi, naik kereta, pesawat dan sebagainya, itu tetap bisa melakukan ibadah sholat. Makanya al-ardu kulha masjidun. Jadi kata Nabi, semua bumi ini adalah masjid. Itu sisi pertama, berarti keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu diberikan adalah tempat yang namanya masjid itu untuk sholat di mana saja bisa. Di antara sisi selanjutnya keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang namanya masjid itu, ini saya contohkan ini aja nih, karena kebetulan kita lagi ngaji di Masjid Darul Ilmi. Aslinya yang dikatakan masjid ini yang terkurung,
Yang terkurung ini namanya masjid. Kalau di luar itu menyebutnya teras. Termasuk apa, pintu gerbang Ustaz nih? Pintu gerbang itu teras. Makanya yang katanya cara ngaji fikih, orang perempuan lagi haid, lagi menstruasi atau lagi nifas enggak boleh masuk masjid yang terkurung ini. Gitu. Tapi kalau di luar, baik di depan maupun di samping, itu bukan masjid. Memang suatu saat kadang dipakai buat sholat. Yang contoh sholat Jumat atau mungkin sholat Id, ya, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi yang dikatakan masjid yang terkurung ini, termasuk yang atas ini sama. Jadi karena kebetulan tingkat ini karena kebetulan Masjid Darul Ilmi tingkatnya 1. Kalau tingkatan selanjutnya, pokoknya yang terkurung ini disebut masjid. Gitu. Yang menarik bapak-bapak, saudara-saudara, ada keistimewaan orang iktikaf. Iktikaf itu berdiam di masjid. Nah, iktikaf itu bisa berdiam di masjid bukan berarti harus zikir aja, bukan. Membaca Al-Quran aja enggak. Mengkaji tentang keislaman termasuk iktikaf, termasuk ini nih. Termasuk kita ngaji begini nih, hadir ke majelis taklim namanya iktikaf. Jadi iktikaf itu sifatnya umum. Dan iktikaf itu akan terjadi kalau dilakukan di masjid. Sekali lagi yang dikatakan masjid ini tadi. Makanya kalau ada orang iktikaf di depan, itu bukan iktikaf. Kalau atau ada ruangan, itu bukan iktikaf. Jadi iktikaf itu harus ada di dalam masjid. Nah, ini dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua bumi ini adalah masjid. Itu sisi selanjutnya. Kemudian begini, bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa kok Nabi nyebutnya masjid? Nabi enggak bilang tempat yang lain. Masjid itu tempat sujud. Ternyata ini hikmatnya gini. Tadi kita sholat zuhur atau sholat-sholat yang lain, itu ketika kita sholat, simbol penghambaan, penyembahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu faktornya ketika lagi sujud. Jadi bahasanya begini, gerakan yang paling simbol ketika kita menghamba kepada Allah, ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, itu ketika lagi sujud. Makanya contoh gampang nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kita lagi pada duduk nih begini. Kita lagi duduk begini nih, anggota tubuh kita yang paling tinggi, yang paling atas adalah kepala. Kita lagi duduk aja ketahuan anggota tubuh kita yang paling tinggi kepala, apalagi kalau kita lagi diri. Tapi ketika lagi sujud, kebalikan. Bisa kita katakan anggota tubuh kita yang biasanya paling tinggi, tapi lagi sujud justru paling rendah. Maaf nih bahasa saya, sampai-sampai saking rendahnya kepala kita lagi sujud, lebih rendah ketimbang kemaluan kita. Ini berarti penghambaan total. Berarti ketika kita dalam keadaan sujud itu kita pasrahkan, kita merendah dirikan, bukan rendah hati. Kalau kepada manusia kita rendah hati, tapi kepada Gusti Allah kita rendah diri. Ada ketidakmampuan kita, makanya ketika orang lagi sujud, itu adalah di antara waktu mustajab untuk kita berdoa, di antara waktu mustajab untuk kita munajat, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi bilang masjid. Masjid itu tempat sujud. Maka ciri khasnya masjid itu adalah tempat orang menghamba kepada Allah secara total. Nah, ini yang disebut namanya tadi, kenapa Nabi bilang al-ardu kulluha masjidun. Jadi semua yang namanya bumi ini bisa dikatakan masjid. Tinggal nanti ada namanya masjid dalam bentuk kayak model begini nih, yang dikurung ini namanya masjid. Makanya kalau ada sholat id, bapak-bapak, saudara-saudara, adalah sholat id nih, itu ada yang di dalam masjid, ada yang di lapangan. Ya, saya secara pribadi kebetulan hampir setiap tahun sholat id fitri atau adha itu kadang di masjid, kadang di lapangan gitu ya. Gini contohnya, kebetulan beberapa kali saya sholat id di lapangan, itu di Kopassus di Jantung, itu di lapangan. Tapi kalau ngikutin mazhab fikih, kalau menurut mazhab Syafi'i yang tadi saya bilang, mazhab Syafi'i itu adalah mazhab fikih yang paling banyak dianut umat Islam di seluruh dunia. Jadi umat Islam di seluruh dunia kalau ngaji fikih itu paling banyak bermazhab Syafi'i. Kalau berpatokan pada mazhab Syafi'i, sholat id itu mau Idul Adha atau Fitri, itu yang lebih utama adalah di masjid.
masalahnya jamaahnya membludak sampai kemana-mana, itu nggak apa-apa. Yang penting faktor khotibnya dan imamnya itu ada di dalam masjid, meskipun masjidnya nggak gede. Ya kita aja nih kebetulan di Jakarta, coba kalau kita ke daerah-daerah, ada beberapa masjid ukurannya paling 5 kali 5 meter. Tapi biasanya nih, saya karena kebetulan lama di Jawa Timur, itu kadang di daerah yang namanya masjid yang dikurung itu kecil, ya 5 kali 5 meter, tapi yang luas biasanya terasnya, atau kita nyebutnya apa, serambi. Ustaz Agustiar, serambi Pak, serambi ya, teras ya. Jadi kadang yang luas itu serambinya, kadang yang luas itu terasnya gitu. Nah yang masjidnya itu cuman ya beberapa meter aja gitu. Itu afdol sholat Id Fitri atau Adha itu di masjid. Yang penting tadi khotib dan imamnya di dalam masjid, masalah jamaahnya terserah ya, sampai ke jalanan juga, ke lapangan dan seterusnya nggak apa-apa. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Makanya tadi hebat, yang namanya masjid itu adalah semua bumi. Tapi kalau untuk sholat Id, afdolnya di dalam masjid. Tapi pandangan mazhab Hanafi lain lagi nih. Dalam pandangan mazhab Hanafi itu sholat Id itu di lapangan itu boleh. Gitu. Kalau di lapangan itu boleh. Makanya zaman sekarang ada orang melakukan sholat Id itu di lapangan, tetap boleh dan nggak apa-apa. Tapi kalau ngikutin afdol tetap di masjid. Kenapa kok menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i sholat Id lebih utama di masjid? Karena masjid terjamin kesuciannya. Gitu. Kalau masjid udah jamin kesuciannya, atau paling tidak di masjid itu udah biasa dilakukan untuk ibadah. Jadi ini penting, udah dijamin kesuciannya. Yang kedua memang rutin dipakai buat ibadah. Tapi yang namanya lapangan kan siapa yang jamin kesucian dan kebersihannya? Bersih tapi belum tentu suci. Nah tapi yang selanjutnya, oke dah, bisa bersih, bisa suci, tapi kan belum tentu selalu dipakai buat kebaikan. Ya lapangan nauzubillah kadang-kadang dipakai buat maksiat juga, dipakai buat kebaikan juga. Tapi kalau masjid mutlak dipakai buat kebaikan. Itulah yang dimaksud pemahaman Imam Syafi'i atau madhab Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, kalau sholat Id lebih utama di masjid ketimbang di lapangan. Tapi kalau yang sholat di lapangan bukan berarti nggak sah, tetap sah dan tetap benar. Kembali ke tadi, jadi masjid itu yang kata Nabi nyebutnya masjid karena tempat sujud, dan sujud itu simbol gerakan ketika kita menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu posisinya ketika lagi sujud. Yang selanjutnya, Bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Nabi bilang semua bumi ini adalah masjid, tapi ada 2 tempat, itu Nabi bilang jangan dijadikan untuk sholat. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-makbaroh, saya nyebutnya pekuburan. Kalau di Jakarta biasanya nyebutnya kober, sama apa, TPU, tempat pekuburan umum gitu. Nah ternyata dari sini nih istisnaiyatnya, pengecualiannya, jadi pekuburan itu tidak layak dijadikan masjid, tidak layak dijadikan untuk tempat sholat. Yang kedua apa? Al-hammam. Al-hammam itu kita mau terjemahkan apa aja boleh, yang jelas muaranya itu dalam bentuk ada ketidaksucian. Kita mau bilang kamar mandi boleh, kita mau bilang toilet boleh, kita mau bilang WC boleh. Pokoknya di situ simbol ada ketidaksucian. Nah dari 2 ini nih Nabi menyebutkan 2 ini, jadi tidak layak dipakai buat sholat. Yang pertama pekuburan, yang kedua masalah kenajisan tadi. Kalau najis mutlak tidak sah sholatnya. Jangankan tempatnya, nauzubillah, contoh doang nih, pakaian kita najis aja menyebabkan nggak sah sholat kita. Kalau sholat kita nggak sah, otomatis tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perwakilan, bahasanya perwakilan dari tempat, perwakilan dari pakaian yang najis itu nyebutnya al-hammam. Nah yang menarik tadi Nabi bilang al-makbaroh. Makbaroh itu begini memahaminya, kalau al-hammam itu perwakilan ketidakbolehan kita sholat di hammam, itu perwakilan daripada najis yang zohir, yang kelihatan, yang tampak. Tapi makbaroh itu bukan dalam bentuk ketidakbolehan karena zohir, akan tapi batin.
Bisa jadi ada makbaroh bersih, bahkan kita yakini itu suci gitu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ketidakbolehannya bukan masalah tempatnya gitu, akan tetapi masalah nanti kaitan dengan batin. Kenapa? Sebab ketika orang sholat menghadap kuburan, bisa jadi sholatnya bukan karena Gusti Allah lagi, akan tapi karena kuburan. Sehingga ada hadis yang sangat populer, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Kata Nabi, pernah aku melarang untuk ke ziarah kubur, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Dalam konteks hadis ini Nabi pernah melarang ziarah kubur kalau ziarah kuburnya itu menyembah, meminta-minta kepada yang dalam kubur gitu. Ini tetap berlaku ini. Tapi ala fazuruha, kalau ada orang ziarah kubur itu mintanya, berdoanya tetap kepada Gusti Allah, itu sangat dianjurkan. Berarti nggak kontradiksi ini, nggak berlawanan. Berarti kalau ada orang ziarah kubur, ziarah kuburnya itu sekedar wasilah aja, mengingatkan suatu saat semua orang akan mati. Dalam waktu bersamaan ketika berdoa itu di kuburan orang-orang soleh, makanya kalau ziarah kubur itu terkenal kuburan yang diziarahi itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu paling tidak mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan almarhum, tentang kebaikan-kebaikan almarhumah. Jadi intinya kalau ziarah kubur minimal mengingatkan kematian, dalam waktu bersamaan mengingatkan sejarah orang yang diziarahi. Ya banyaklah ulama-ulama yang diziarahi kuburnya, kita mengingat tentang kebaikan-kebaikan beliau, kesolehan-kesolehan beliau. Paling tidak kita pengen seperti beliau, itu boleh gitu. Tapi kalau minta-minta kepada yang dalam kubur itu disebut musyrik, dan itu yang dilarang, sehingga bahasa Nabi nahaitu, Nabi melarang. Berarti kesimpulannya bahwa Bapak saudara-saudara, kalau orang ziarah kubur mintanya tetap kepada Allah, adapun ke kuburan itu sekedar wasilah aja mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan orang yang dia ziarahi, itu sangat-sangat dianjurkan. Tapi kebalikan, kalau ziarah kubur minta kepada dalam kubur, sangat-sangat dilarang. Nanti akan potensi untuk musyrik. Makanya kembali ke tadi, kenapa kalau Nabi bilang semua bumi adalah masjid kecuali kuburan, itu kaitan masalah batin, kaitan masalah hati. Kalau ada orang sholat menghadap kuburan tapi tetap niatnya karena Gusti Allah, diperbolehkan, tapi hukumnya makruh. Sehingga ini contoh doang nih bahwa Bapak saudara-saudara, andai kata di masjid ada kuburan, saya contohkan nggak jauh-jauh karena saya tinggal di Jawa Timur dulu. Ada, kalau kita ziarah ke Sunan Ampel, Surabaya, itu di dalam masjid Sunan Ampel itu banyak kuburan. Aslinya sebetulnya bukan nguburinnya di dalam masjid, bukan. Aslinya kuburan itu di luar masjid. Cuman karena perluasan sehingga akhirnya kuburan-kuburan itu ada di dalam masjid. Intinya kalau ada orang sholat kemudian menghadap kuburan padahal masih ada tempat lain, maka sholatnya makruh. Artinya kalau masih ada tempat lain tapi dia sholat ngadepin kuburan, makruh. Tapi kalau dia sholat menghadap kuburan yang enggak ada lagi tempat, contohnya sholat Jumat atau sholat Idain tadi, Fitri atau Adha, maka kemakruhan itu hilang. Itulah luasnya fikih, fleksibelnya, enggak kakunya ngaji fikih begitu. Jadi kajiannya tadi, kemakruhan ini karena menghadap kuburan. Kalau di tempat lain masih ada, tapi kalau sholat menghadap kuburan sedangkan di tempat lain udah penuh, sehingga hilang kemakruhannya. Nah di sini berarti yang kata Nabi, pengecualian yang selain daripada makbaro itu adalah masjid. Kalau orang sholat ngadepin kuburan, ada kekhawatiran minta-mintanya kepada yang dalam kubur. Tapi kalau tidak ada tempat lain, ora kena ora, mau nggak mau sholat menghadap kuburan itu hilang kemakruhan. Nah dari hal ini, bahwa Bapak saudara-saudara, dari hadis ini kita dibimbing oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa kita umat Islam itu sholat di mana saja sah dan benar gitu. Di masjid oke, di lapangan boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma kita hindari, kalau masih bisa kita hindari sholat secara najis yang zohir, yaitu di hammam
saya sebutkan tadi itu, WC, toilet dan sebagainya. Atau yang kedua adalah makbaroh, pekuburan. Bukan karena najis tempatnya, akan tapi ada potensi hati seseorang itu akan hilang. Bukan nyembah kepada Allah, akan tapi minta-minta kepada dalam kubur. Tapi kalau orang itu kuat, hatinya teguh, meskipun ngadepin kuburan, mintanya tetap kepada Gusti Allah, itu diperkenankan. Dengan catatan kalau masih ada tempat lain menghindar. Tapi kalau nggak ada tempat lain nggak apa-apa, sholat menghadap kuburan. Itu salah satu fleksibilitas luasnya ketika kita ngaji fikih. Mudah-mudahan hal-hal ini berkenaan dengan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semakin luas pemahaman kita, semakin mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, semua ini termasuk sampai hari ini, apapun yang kita lakukan termasuk cara sholat kita, semuanya tidak lain atas bimbingan dan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.